Nah, Kim pun bergegas ingin menangkap Junho, tapi yang bersangkutan malah menyerahkan diri bersama sapu tangan itu. Sehingga Kim dengan sedihnya memborgol. Bahkan saat memulai interogasi, Kim gak bisa menahan kesedihannya. Bagaimana mungkin orang yang dipercayainya selama 10 tahun ini adalah dalang dari semuanya. Tapi Junho justru mengakui pembunuhan berantainya yang dimulai 10 tahun lalu. Tapi ia hanya akan menjelaskan motifnya di hadapan media. Kim pun bertanya mengapa Junho menyerahkan diri padahal masih ada 3 pembunuhan lagi. Namun 고단했습니다. 이제 그만 끝내고 싶습니다. Hogun yang tahu itu jelas pusing, gak bisa percaya. Bagaimana mungkin si Junho melakukan pembunuhan itu, utamanya kepada Donghon, atasan Junho sendiri. Di saat yang sama, Bejo dan lainnya memeriksa rumah Junho yang sangat berantakan. Tapi yang membingungkan adalah keberadaan 5 anak muda di sana. Nah, Yina pun muncul di hadapan Junho sambil senyum-senyum. Akhirnya tahu siapa pelaku yang membuat hidupnya berantakan. Bertanya mengapa Junho nggak membunuhnya juga waktu pamannya dibunuh. Junho sih minta maaf karena kedatangan Yina di luar rencananya. Tapi ia nggak mau menjawab lebih panjang sebelum polisi mengundang media. Nah, setelah memeriksa, Bejo pun menjelaskan kepada yang lain kalau ayah Junho meninggal sakit saat Junho masih 5 tahun. Lalu ibunya meninggalkannya 2 tahun kemudian. Sehingga Junho besar di panti asuhan sampai dewasa, gak punya kerabat. Dan dari riwayat teleponnya, Junho hanya sering menghubungi sekitar 15 orang. Lalu untuk sapu tangan itu, mereka tinggal menunggu hasil forensik. Samsul juga menceritakan kondisi rumah Junho yang dihuni beberapa anak panti yang gak punya tujuan setelah keluar dari panti asuhan. Artinya mereka harus mencari tahu di mana Junho nginap selama ini. Karena itu, Kim pun berusaha membujuk Junho. Cerita bagaimana Junho yang pertama kali tugas sebagai kapten di sana, yang hormat kepada pendemo yang anaknya dibunuh. Jadi sulit rasanya bagi Kim jika Junho yang baik seperti itu melakukan pembunuhan berantai. Tapi Junho nggak peduli, pokoknya ia hanya akan menjawab di hadapan media. Namun, 그럼 실제 거주지는 어디입니까? alhasil Yina pun ke motel tempat Junho tinggal selama ini, di mana ada banyak foto anak panti yang selama ini dirawat Junho. Bahkan banyak dari mereka mengirim ucapan terima kasih. Berkat Junho mereka sukses, bahkan ada yang sudah menikah. Yah, kondisi yang bertolak belakang dari seorang pembunuh berantai. Saking baiknya, Junho bahkan meminta ikannya diberi makan. Sehingga Yina pun membawanya pulang ke kosan. Membuat Kim semakin sedih, apalagi mendengar cerita Yina tentang foto-foto anak panti tadi. 형이 정말로 너 뒤에 서 있던 사람 맞아? 아니면 Nah, biar jelas mereka pun ke panti tempat Junho selalu berdonasi, di mana penjaga panti nggak bisa percaya atas apa yang dilakukan Junho. Cerita kalau dulu tuh mereka besar bersama, tapi setelah 18 tahun Junho keluar cari kerja, sementara dirinya kerja di panti itu. Dan mereka bertemu kembali ketika Junho menjadi polisi, dan itu membuatnya sangat kagum. Karena dulu tuh Junho adalah orang yang sangat pemalu, tapi menjadi tangguh demi mencapai tujuannya. Ya, Junho menjadi polisi untuk mencari seseorang, tapi ia nggak mau membocorkan siapa orang yang dimaksud, karena itu adalah masalah pribadi. Intinya, ia nggak percaya jika Junho pelakunya. Toh, selama jadi polisi, Junho selalu mendukung panti tersebut, bahkan melindungi anak-anak yang keluar cari kerja. Alhasil, Kim menunjukkan 21 nama anak yang dilindungi Junho itu. Yakin kalau salah satu dari mereka adalah pelaku yang Junho lindungi. Yah, Kim masih saja nggak terima jika Junho pelakunya. Namun Junho tetap pada pendiriannya, nggak mau cerita sebelum media ada di hadapannya. Namun, 사람이 또 죽으면 그거는 형 때문이야. Yina sendiri setuju dengan Kim karena berdasarkan ilmu psikologi, nggak mungkin orang seperti Junho melakukan pembunuhan. Intinya, Junho ngaku sebagai pelaku karena melindungi seseorang. Nah, 48 jam sudah berlalu sehingga Junho harus dibebaskan. Junho sih protes, tapi Kim berkata kalau pengakuan Junho nggak sinkron karena saat Myung dibunuh, Junho berada di panti asuhan. Begitupun ketika Yeonsu dibunuh, Junho berada di kantor bersama si Bejo. Dan itu terbukti dari rekaman CCTV, meminta Junho nggak menghalangi penyelidikan demi melindungi pelaku agar nggak ada lagi korban. Nah, meskipun Junho dibebaskan, Bejo diam-diam mengikutinya. Sementara Yina menemui Udin yang entah mau kemana. Yah, Yina penasaran dengan kisah bocah yang sering diceritakan Udin. Curiga apa jangan-jangan itu kisah Udin sendiri.
Karena biasanya nih, psikiater nggak mau menceritakan kisah orang lain. Tapi Udin mah malas membahas itu. Toh selain mereka nggak begitu akrab, Udin juga punya urusan. Besoknya, Bejo pun mengabari tentang Junho yang pergi ke suatu tempat. Sehingga Kim pun buru-buru menyusul sambil mengabari Yina. Padahal mah Junho menyadari sedang dibuntuti. Di lain sisi, mantan kepala jaksa bernama Sang Bom menemui wali kota Seoul bernama Moil, di mana mereka menjalani hobi berburu sekaligus membahas politik. Gak berapa lama Junho sampai di sana, entah apa tujuannya. Ia mengawasi kedua orang tadi, membuat Bejo bingung berusaha membuntutinya. Namun tiba-tiba suara tembakan terdengar, dan karena Bejo teralihkan, Junho pun hilang entah kemana. Lalu Junho terpaksa membuat Bejo pingsan sekaligus mengambil pistolnya. Setelahnya ia pun kembali mengawasi dua orang tadi, dan sesuai dugaannya si pelaku sudah bersiap di sana. Junho ingin melindungi sekaligus menghentikan pembunuhan berantai itu, tapi Sang Bomnya merasa terancam malah menembaknya. Di saat yang sama, Kim yang baru sampai panik mendengar suara tembakan berkali-kali, segera berlari ke sumber suara, tapi terlambat. Junho sudah terkapar di sana. Ia pun segera menelpon ambulans, namun Junho yang masih sadar hanya bisa minta maaf sambil berkata, gak hanya itu, Junho juga menyebut nama-nama korban sebagai orang jahat. Tapi semua itu dimulai karenanya, dan apa yang terjadi bukanlah kesalahan anak itu. Anak yang dimaksud adalah pelakunya. Tapi saat Kim bertanya, seketika Kim nangis teriak, gak terima jika Junho berakhir seperti itu. Gak berapa lama ambulans pun datang, segera membawa Junho ke rumah sakit, termasuk dua korban lainnya. Sementara Yina mencoba menenangkan Junho yang menyesal harusnya kemarin mereka mengundang media saja, persetan dengan nama baik kepolisian. Tapi mau diapa, semuanya sudah terjadi. Mereka hanya dapat petunjuk dari kata-kata terakhir Junho tadi. Malamnya, setelah mengumpulkan data-data penyelidikan, Kim bergegas menjaga Sang Bom di rumah sakit yang jadi target utama pelaku. Sementara Yina mencari arti dari Sindonga Sojin. Namun tiba-tiba media memberitakan kasus pasal berantai itu, membuat Hogun ngamuk. Siapa yang berani membocorkannya? Itu ulah Yina untuk memberikan ruang kepada pelaku. Setidaknya gak ada lagi korban berjatuhan. Tapi hal tak terduga terjadi. Yina tiba-tiba mengabari Kim kalau kepingan pasalnya muncul. Setelah tahu Yina membocorkan kasus itu ke media, pelaku juga mengirim pasal lanjutan ke sana, di mana Sang Bom digambarkan sebagai orang yang memberikan balon kepada anak-anak, tapi dalam wujud yang sangat aneh. Membuat Kim bingung bagaimana bisa pasalnya muncul, padahal Sang Bom baik-baik saja. Namun